Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya adik-adik yang ada di rumah? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Hari ini Pak Guru membuat video pembelajaran mengenai materi di pertemuan yang kedua, yaitu penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, dalam video ini Pak Guru akan jelaskan tentang penjumlahan ya dan pengurangan. Ya, di sini pada bentuk aljabar, operasi penjumlahan dan pengurangan hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jadi ingat baik-baik, sejenis ada dua syarat. Yang pertama variabel sama, yang kedua adalah pangkat. Jadi harus ada dua syarat ini, variabel sama dan pangkat yang sama. Suku-suku tersebut dapat disederhanakan dengan cara menjumlahkan atau mengurangi suku-suku sejenis dengan mengelompokkan suku-sukunya. Nah, jadi untuk kita menjumlahkan, kita harus kelompokkan dulu yang suku-suku. Contoh misalkan ini Pak Guru tuliskan di sebelah kanan ya. Contoh misalkan 2A tambah 3B tambah 5A tambah 2B. Langkah yang pertama yang adik-adik harus buat yang di sini, kelompokkan dulu yang sejenis. Mana yang sejenis? Nah, 2A. 2A. Mana yang sama? Yang sama variabel dan pangkat. Nah, 2A dan 5A. Kita copy di sini, tuliskan 5A, baru 2A, 5A sudah. Sekarang tinggal 3B. Jadi ketika kelompokan yang sejenis, lihat yang duluan mau dapat sebelah kiri itu yang dituliskan duluan. Oh, berarti tambah 3B. Setelah itu terakhir tambah 2B. Selesai kita kelompokkan, kita hitung 2A tambah 5A. Dijumlahkan koefisiennya 2 tambah 5, 7A. 3 ditambah 2, 5B. Nah, jadi hasil akhirnya ini 7A tambah 5B. Kenapa ini tidak bisa dijumlahkan? Karena tidak sejenis. Ini variabel A, ini variabel B. Mudah kan? Oke, kita lanjutkan. Bentuk-bentuk aljabar dapat dijumlahkan dan dikurangi dengan menggunakan sifat-sifat komutatif dan distributif. Jadi bisa menggunakan sifat-sifat berikut ini yang ini. Oke, kita bahas contoh dulu ya. Contoh 1. 4A kurang 5B tambah 8A tambah 9B kurang 11C. Jadi yang pertama-tama adik tuliskan dulu soalnya, tuliskan kembali. Ini soalnya dituliskan kembali. Setelah itu kita kelompokkan yang sejenis. Yang ini 4A tambah 5, 4A dengan 8A. Baru yang B. Karena di sini kurang 5B, berarti di sini tulis kurang 5B. Mana yang pasangannya? 9B, berarti tambah 9B. Sisanya apa? Nah, ini kurang 11C. Dituliskan ulang soalnya biar tidak ada pasangannya. Ditulis, tinggal hitung. 4A tambah 8A, 12A. 4 tambah 8, 12A. Negatif 5 tambah 9, positif 4. Jadi kalau ketika hasilnya positif, berarti ditulis tambah 4B. Kurang 11C. Itu untuk nomor 1A. Oke, kita lanjut di nomor 1B. Nomor 1B. Sama, kita lihat mana yang sejenis. 7x pangkat 2, mana yang sejenis dengan x pangkat 2? 10x pangkat 2 dituliskan. Kenapa di sini kurang? Karena soalnya di situ kurang 10x pangkat 2. Kelompokkan yang sejenis, xy dengan xy, y pangkat 2 dengan y. Kenapa di sini negatif 5y pangkat 2? Karena di soal di sini negatif 5y pangkat 2. Tinggal kita hitung. 7 kurang 10. 10 kurang 7 kan 3. Karena 7 kurang 10 berarti negatif 3. Negatif 3x pangkat 2. Tinggal ini 4xy tambah 6xy. 4 tambah 6 10 berarti 10xy. Nah ini negatif 5
tambah Y pangkat 2. Ini kan ada angka 1 kan di depan. Berarti negatif 5 tambah 1, negatif 4. Jadi hasilnya di sini negatif 4Y pangkat 2. Boleh kan? Oke, lanjut di C. 4M kurang 5 dalam kurung 2M tambah 7N. Setelah dituliskan kembali soalnya, tinggal kita kalikan. Dalam kurung kan artinya kali. Ini. Jangan lupa ini ya, yang sebelah kanan ini. Perkalian dalam kurung dengan titik itu artinya perkalian. Oke. Kita hilangkan dulu yang dalam kurung dengan cara mengalikan. 5 kali 2, 10. 10M. Karena di sini negatif, berarti sini kurang 10M. 5 kali 7, 35. Kenapa di sini kurang? Karena di sini kurang. Negatif kali positif DP hasil negatif. Jadi tinggal hitung 4 kurang 10, negatif 6, negatif 6M karena sama-sama M. Ini. Sisa kurang 35N. Bisa? Oke, coba kita lanjut lagi ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2. A, 3A pangkat 2 tambah 5A kurang 7 dan 8A pangkat 2 kurang 7A tambah 10. Lihat di sini, ini kan jumlah. Berarti kita jumlahkan pakai tanda penjumlahan di sini. Berarti yang ini ditambahkan dengan yang ini. Tulis dalam kurung, tambah dalam kurung. Baru kita hilangkan dalam kurungnya. Kita tuliskan ulang. 3A pangkat 2 tulis 5. Tambah 5A tulis, kurang 7 tulis. Sekarang yang sebelah kanan ini kita tuliskan di sebelah kanan juga ya. Tambah 8A pangkat 2 berarti tulis 8A pangkat 2. Ini tambah, ini negatif 7A. Positif tambah negatif, positif kali negatif DP hasil negatif berarti kurang 7A. Positif kali positif DP hasil tetap positif berarti tambah 10. Nah, setelah dituliskan hilangkan dalam kurungnya, tinggal lihat kelompokan yang sejenis, yang sama-sama variabel yang pangkatnya sama. A pangkat 2 tambah 8A pangkat 2. Berarti 11A pangkat 2. 5A kurang 7A. 5 kurang 7. 7 kurang 5 kan 2. Tapi kebalikannya. 5 kurang 7 negatif 2. Negatif 2A. Negatif 7 tambah 10 hasilnya positif 3. Jadi tambah 3. Kalau DP hasil negatif berarti sini kurang 3. Karena hasilnya positif berarti hasilnya 3. Mudah kan? Oke. Kita lanjutkan untuk 2B. Nah, ini ada dalam kurung. Dalam kurung artinya apa? Perkalian. Jadi kita kalikan ke dalam 5. 5 kali X ini 5 kali X 5X. 5 kali 2 10 10Y. 5 kali 3 15. Tambah 2 kali 3, 6, 6X. 2 kali Y, 2Y kan? Kenapa di sini kurang? Karena di sini positif kali negatif, DP hasil negatif, berarti negatif 2Y. 2 kali 7, 14. Kenapa hasilnya positif 14? Karena ini positif, ini tambah, ini positif juga ya. Jadi hasilnya tambah 14. Kita tinggal kelompokkan yang sejenis, sama-sama X, cari. 5X tulis, mana pasangannya 6X tulis, tambah 6X. So ada yang X, sekarang Y 10Y, tulis tambah 10Y. Mana pasangannya? Tambah 6, 6Y. Tambah atau kurang? Kurang 2Y ini. Tambah 15, tulis karena ini duluan dapat di sebelah kiri, tambah 14. Jadi tinggal kita hitung 5 tambah 6 11. 10 kurang 2 8Y. 15 tambah 14 29. Mudah kan? Oke, kita lanjut soal yang contoh soal nomor 3. Kurangkanlah 4X kurang 5 dari 12X kurang 8. Kalau dia kalimatnya dari berarti ini dulu ditulis baru yang sebelah kiri. Berarti tulis dulu 12X kurang 8. Karena dibilang kurang berarti sini kurang. Kurang 4X kurang 5. Tulis di sini. Habis setelah kalian tulis, hilangkan dalam kurung, tapi tulis ulang 12X, tulis 12X, kurang 8, kurang 8. Kurang 4X. Nah, berarti sini kurang 4X. Negatif, ini kan kurang negatif. Sini kali negatif, hasilnya positif. Jadi tambah 5. Tinggal kita cari mana yang sejenis 12X dengan 4X sendirikan.
Negatif 8 dituliskan ulang, tambah 5. 12 kurang 4, 8. 8x. Negatif 8 tambah 5, negatif 3. Jadi hasil akhirnya ini. Kalau hasilnya positif, jadi hasilnya sini jadi tambah. Tapi karena ada hasil negatif, berarti sini 8x kurang 3. Oke, contoh soal yang 3B. 3 dalam kurung Y kurang 5, artinya kali ya. 4 kali 2Y tambah 3. Nah, ini kalimatnya dari, berarti ini duluan ditulis, sebelah kanan dulu ditulis, baru sebelah kiri. Nah, ditulis 4 dalam kurung 2Y tambah 3 kurang 3Y kurang 5. Tinggal kalikan ke dalam. 4 kali 2, 8. 8Y. 4 kali 3, 12. Hilang dalam kurungnya, tinggal yang sebelah kanan. Negatif kali positif kan, berarti negatif. 3 kali Y, 3Y. Negatif kali negatif positif, jadi tambah 15. 3 kali 5, 15. Ini tambah 15. Oke, tinggal kita kelompokkan yang sejenis. 8Y kurang 3Y ditambah 12. Dari atas ini tambah 12, tambah 5, 15. Tinggal kita hitung. 8 kurang 3, 5. 12 tambah 15, 27 hasil akhirnya ini. Mudah kan? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan lagi. Ini yang sebelah kanan ya, perhatikan. Jadi untuk materi yang pertama yang di pembelajaran sebelumnya kan menentukan nilai bentuk aljabar. Jadi untuk menentukan nilai bentuk aljabar itu ketika misalkan X kita telah ketahui dengan Y, tinggal kita gantikan yang ada X dan yang ada Y. Contoh ini, 4x pangkat 2 kurang 3y kurang 3. Tinggal ganti. Yang ada x ganti apa, yang y ganti 5. X pangkat 2 berarti ganti. X-nya sama dengan 4. Tulis. Y ganti 5. 3y berarti 3 dalam kurung 5. Artinya dalam kurung artinya kali. Berarti karena ini masih ada pangkat 2 berarti 4 kali 4, 16. Berarti hasilnya 16. 3 kali 5, 15. Tulis. Kenapa di sini kurang? Karena di sini kurang. Kenapa di sini kurang? Karena dari atas kurang. 4 kali 16, 64. Kurang 15, kurang 3. Hasilnya 40. Nah, mudah kan? Kenapa 64? 4 kali 16, hasilnya 64. Tinggal kurangi 15, kurang 3, hasilnya 46. Mudah kan? Oke, contoh lagi. 5E kurang 3F tambah 7. E-nya sama dengan 3. F sama dengan 6. Tinggal gantikan yang ada E dan ada F, ganti. E-nya ganti 3, di sini tulis. F-nya ganti 6. 3 dalam kurung 6, artinya kali. 5 kali 3, 15. 3 kali 6, 18. Tambah 7. 15 kurang 18, negatif 3. Tambah 7. Hasilnya positif 4. Mudah kan untuk menentukan nilai bentuk aljabar. Oke. Nah, ini kita akan mencoba membahas tentang latihan soal. Nah, ini jangan lupa ya, 1A tambah 1A, 2A. Biasanya dalam matematika A-nya tidak dituliskan karena 1A. 2A tambah 3A dijumlahkan koefisiennya 2 tambah 3, 5. 5A. 10x tambah 2x, 12x. 2y kurang 10y, 2y. 3c kurang 1c, 2c. Oke. Nah, ini juga sama, sederhanakan. Kelompokkan yang sejenis, ini 2x dengan 3x, kelompokkan 10 dengan 4y, kelompokkan tinggal dihitung 2 tambah 3, 5, 5x. 10 kurang 4, 6, 6y tambah 3. Oke. Mudah kan? Oke. Ayo kita kerjakan. Ayo kita coba soal. Ayo kita coba latihan soal ya. Kita bahas bersama latihan soal nomor 1. Pak. Oke, nomor 1A. 1A itu dalam kurung
13A kurang 8B ditambah dalam kurung 21A ditambah 9B tutup kurung. Nah, sekarang dari soal ini yang 1A ini kita hilangkan dalam kurung, artinya kita tuliskan kembali 13A tetap kurang 8B kurang 8B ini. Sekarang positif dan positif kan jadi positif toh. Jadi tambah 21A tambah 9B sama-sama positif. Berarti di sini tambah 9B. Nah, habis ditulis hilangkan dalam kurung, kita tinggal lihat mana yang sejenis. Oh, sejenis sama-sama variabel dan pangkatnya sama. Tulis 13A. Mana pasangannya? Oh, sama-sama tambah 21A. 21A. So, tidak ada yang A, sekarang yang B, negatif 8B. Negatif 8B. Baru tambah 9B. Kita kelompokkan yang sejenis. Ingat, tinggal kita hitung. 13 tambah 21 adalah 34A. Sama-sama A kan? Kurang negatif 8B tambah 9B. Negatif 8 tambah 9 hasilnya 1B. Berarti bisa dituliskan 1B, bisa juga hanya dituliskan B. Boleh mengerti? Mudah kan? Ini untuk jawaban soal nomor 1A. Sekarang kita bahas soal yang nomor 1B. Nomor 1B ini. Satu B ini. Nomor 1B tinggal kita tuliskan, hilangkan dulu yang dalam kurung ini yang B. Tulis kembali 15I negatif 14J tambah 13K. Nah, di sini ini tambah, ini negatif, positif dengan negatif, DP hasil negatif, berarti sini kurang 30I. Ini sebelah kanan. Baru positif dengan negatif 45J ini. Tambahkan ini negatif, berarti 45J. Baru positif dengan positif tetap positif, jadi tambah 51K. Setelah kita hilangkan dalam kurungnya, tinggal kita tuliskan yang sejenis. Mana yang sejenis? Nah, 15I dengan 30I sendirikan ini. Negatif 14J mana yang pasangannya? Ini 45J tulis. Ini. Baru K tambah 13K. Terakhir 51K. Kita kelompokkan yang sejenis, yang ini kelompokkan yang sejenis. Setelah itu kita hitung 15 kurang 30 negatif 15I. Negatif kurang 4 negatif 45, berarti tinggal dijumlahkan 14 tambah 45 berapa? 59J. Karena sama-sama negatif, ini sama-sama negatif, kita tinggal jumlahkan koefisiennya. Jadi 59J 13 tambah 51 64K. Jadi jawaban 1B ini hasil akhirnya ini. Tinggal dipahami kembali ya. Tinggal banyak membaca, banyak pahami, semoga jadi mudah. Oke. Lanjut untuk 1C. 1C sama, hilangkan dalam kurung dulu. Berarti ini hilangkan dalam kurung, ini nomor 1C. Hilangkan dalam kurung berarti 3X kurang 17Y, tuliskan dulu kembali, hilangkan dalam kurung. Ini positif, tetap jadi tambah 4X tambah 23Y. Nah, ini positif kan tambah, kali negatif kan dalam kurung sini toh. Berarti negatif kurang 9Z ini. Ini tambah, ini negatif, berarti dia jadi negatif. Tinggal kelompokkan yang sejenis sama-sama. Sama-sama X, 3X dengan 4X, sendirikan 17Y. 35Z dengan 9Z ini. Tinggal kita hitung 3 tambah 4, 7X sama-sama X. Negatif 17 tambah 23, positif 6Y. Kalau DP hasil positif, tulis tambah 6Y.
Kalau hasilnya negatif, jadi di sini kurang 6Y karena ada hasilnya positif yang ini, berarti tulis tambah 6Y. 35 kurang 9Z kan positif, jadi hasilnya ditambah 26Z. Hasil akhirnya ini, nomor 1C. Mudah kan? Oke, sekarang kita lanjut di soal yang nomor 2A. Nomor 2A. 4 sama hasil pengurangan. Nah, kalau tadi kan penyublahan berarti tambah, tambah, tambah. Kalau dia pengurangan berarti kurang, 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 kurang. Nah, kita bahas bersama ya untuk nomor 2A. Nomor 2A hilangkan dalam kurung dulu. Berarti 42N tambah 35M tambah 7. Ini, coba lihat di sini. Kenapa jadi tambah 50M di sini? Karena di sini kan tanda kurang atau negatif. Sini dalam kurung negatif, berarti negatif dengan negatif positif. Jadi tambah. Pak Guru ini di sini negatif dengan negatif hasilnya jadi positif. Ini Pak Guru kasih tanda ini supaya sebentar sudah. Nah, ini ya. Kenapa di sini jadi tambah 50M? Karena di sini negatif. Di sini negatif. Negatif kali negatif positif ini sebelah kanan ya. Kurang ini negatif kali negatif DP hasil yang ini, yang nomor 2A ini ya. Kurang kong dia negatif berarti jadi tambah. Jadi tambah 20N. Oke. Kurang kong dia positif 9 berarti negatif kali positif DP hasil negatif. Jadi kurang 9. Nah, setelah di sini tinggal kita hilangkan dalam kurungnya, tinggal torang kelompokkan yang sejenis sama-sama N. N dengan N, M dengan M, yang konstanta dengan konstanta, tinggal hitung 62 tambah 20, 62N. 35 tambah 50, 55M. 7 kurang 9, negatif 2. Kalau DP hasil positif, DP hasil tambah 2. Karena 7 kurang 9 berarti dia negatif 2. Jadi hasil akhirnya ini. Mudah kan? Oke. Kita lanjut. Nah, ini. Sampai di sini ini kan abjadnya kan M dengan M. Tora urutkan yang abjadnya sesuai. M dengan N. Yang duluan mau tuliskan M. M, N, O, P, Q. Sama dengan A, B, C, Z. A, B, C, D, E, F, G. Berarti kita urutkan. Nah, berarti tinggal kita urutkan. Yang M duluan tulis 45M. Tulis. Kenapa tambah 62N? Karena di sini hasilnya positif. Kalau di sini positif berarti dia tambah 62N. Berarti kurang 2. Tinggal ini hasil akhirnya ini ya. Ini hasil akhirnya. Oke, ini jawaban nomor 2A. Hasil akhirnya. Oke, kita lanjut lagi ya di soal nomor 2. Masih nomor 2. Masih nomor 2 ya. Masih nomor 2B. Oke, kita hilangkan dalam kurungnya. Tulis ulang 4X tambah 3. Sini kurang X berarti kurang X. Kenapa di sini jadi tambah? Jadi tambah 1 karena di sini negatif, sini kurang kong negatif. Negatif kali negatif positif jadi tambah 1. Tinggal kita kelompokkan yang sejenis 5X dengan X. Kelompokkan. Habis itu 3 dengan 1. 3 tambah 1, 4. Jadi hasil akhirnya ini. Untuk nomor 2B. Sekarang nomor 2C. 2C sama hilangkan dalam kurungnya dituliskan 2Y tambah 15Z kurang 4Y kurang tambah 8. Kenapa tambah 8 di sini kurang 8? Karena di sini tandanya kurang negatif kali negatif hasilnya positif jadi tambah 8. Tinggal kita kelompokkan yang sejenis sama-sama Y. 2Y dengan 4Y 15Z. 2 kurang 4 negatif 2Y tambah 15Z tambah 8 hasil akhirnya ini.
untuk nomor 2C. Mudah kan? Oke, kita lanjut. Soal yang nomor 3A. Nomor 3 hanya nomor, tidak ada ABC. Oke, nomor 3. 5Z tambah 3 tulis, baru kita hilangkan dalam kurungnya. 5Z tambah 3, ini kurang 2Z, berarti tulis kurang 2Z. Negatif kali negatif, kan kurang ini kan negatif. Negatif kali negatif, positif, jadi tambah 7. Tinggal kita kelompokkan yang sejenis, 5Z dengan 2Z. Ini dengan ini, tinggal sebab kurang. 5 kurang 2, 3Z. 3 tambah 7 hasilnya 10. Hasil akhirnya ini. Untuk nomor 3. Mudah kan? Oke, sekarang nomor 4. Oke, nomor 4. Nomor 4, 6X tambah 4 ya. Pak Guru lihat dulu, Pak Guru sudah buat atau belum ini. Nomor 4. Belum, Pak Guru belum buat. Berarti ayo kita buat bersama ya. Nomor 4. Oke, nomor 4. Kita hilangkan dulu dalam kurungnya. Berarti langsung ditulis saja ya, langsung 6X. Nomor apa ini pembahasan nomor 4? 6X tambah 4. Kita tuliskan dulu soalnya kembali. 6X tambah 4 kurang, kan pengurangan. Berarti dalam kurung X kurang Y. Itu kurung. Oke, sama dengan kita hilangkan dalam kurungnya ya. Berarti tulis ulang 6X tambah 4. Nah, tambah 4 habis itu apa? Negatif kurang toh dengan positif, berarti dia jadi kurang X. Ini jadi tambah, kurang dengan negatif, jadi negatif ke negatif positif, jadi tambah Y. Tinggal kita kelompokkan yang sejenis. Mana yang sama-sama? Sama-sama X, 6X, tulis ulang. Baru kurang X. Yang sama-sama yang sejenis, baru tambah 4. Tulis dulu yang variabelnya duluan. Y, baru tambah Y tambah 4. Hasil akhirnya 6X kurang X. 6 kurang ini kan 1. Tapi tidak dituliskan, berarti sisa 5X tambah Y tambah 4. Oke. Sekarang nomor 5. Nomor 5 ya. Tetap semangat ya. Adik-adik perbaiki jika ada kesalahan. 5A. Ini 5A. Kurangkanlah 5X kurang 9 dengan 7X tambah 15Y. Karena di sini kalimatnya dengan, berarti yang ini 5X kurang 9 kurang dengan 7X tambah 15Y. Tulis dulu soalnya. 5X kurang 9 kurang 7X tambah 15Y ini. 5A ya. Tinggal kita hilangkan dalam kurungnya. Tulis dulu 5X. Mana 5X kurang 9? Tulis. Kurang 7X. Kurang 15. Kenapa kurang 15Y? Karena di sini kurang, sini positif, jadi negatif kali positif, negatif 15Y. Tinggal kita lihat mana yang sejenis. 5X dengan 7X sendirikan yang sejenis, baru yang negatif 9 tulis sini. Baru tinggal hitung 5 kurang 7 negatif 2. X kurang 15Y dituliskan, kurang 9. Hasil akhirnya ini. Jadi jangan lupa ya urutannya. Oke, sekarang Oke, sekarang 5B. Oke, sekarang 5B. 5X kurang 3Y dari 5Y kurang 3X kurang 4. Nah, ini kan kalimatnya dari, berarti yang napa duluan mau tulis, yang sebelah kanan, baru yang sebelah kiri. Tulis. Pakai dalam kurung dulu, dituliskan soalnya kembali. Yang ini ya, yang B ini kurang ini.
Nah, kita tuliskan, tinggal kita hilangkan dalam kurungnya. Tuliskan kembali 5Y kurang 3X kurang 4. Baru kurang 5X. Nah, kurang 5X kurang kong negatif jadi tambah 3Y ini kurang tambah 7 berarti negatif 7. Kenapa negatif 7? Karena negatif kali positif negatif. Kenapa negatif kali negatif positif? Jadi tambah 3Y. Tinggal kita lihat mana yang kelompokan yang sejenis. Nah, ini biar Y di sini tetap sesuai abjad, ambil yang duluan X, berarti negatif ini. Negatif 3X tulis, baru 5X pasangannya yang sejenis, baru tambah 5Y. Kenapa tambah 5Y? Karena sini positif. Kalau dia jawaban negatif berarti sini negatif, karena sini positif berarti tambah 5Y. Baru pasangannya mana? 3Y, tulis tambah 3Y. Tulis negatif 4, tulis negatif 4. Sini negatif 7 kurang 7. Tinggal kita hitung negatif 5 kurang 5, negatif 8. Kita tambah nilainya. Negatif 8X, baru 5 tambah 3, 8, 8Y, negatif 4 kurang 7. 4 tambah 7 juga langsung 11, tetap negatif 11. Jadi jawabannya ini. Oke, bisa adik-adik? Oke, no. Yang terakhir 5C. 5C. Oke. 5C. Lagi-lagi kalimatnya dari, berarti ini duluan tulis sebelah kanan duluan, baru sebelah kiri. Tulis ini dulu, baru ini. Pakai dalam kurung. Kenapa di sini kurang? Karena di sini soalnya kurangkanlah. Nah, tuliskan pakai dalam kurung dulu, tulis, baru hilangkan dalam kurungnya, tulis ulang di atas. Nah, tulis ulang di atas ini negatif kali negatif positif jadi tambah X pangkat 2. Kurang dengan negatif jadi tambah. Kurang dengan positif jadi kurang. Tinggal kelompokkan yang sejenis sama-sama X pangkat 2. X pangkat 2 dengan X pangkat 2. Tulis yang XY dengan XY, Y pangkat 2 dengan ini. Tinggal kita hitung. 5X pangkat 2 tambah X pangkat 2, 6X. Kenapa 6X? Kan di sini 1X pangkat 2. Nah, tapi sering tidak ditulis untuk jika 1X. Nah, 5 tambah 1, 6X. Negatif 9 tambah 6, negatif 3. Negatif 4 kurang 3. Nah, jadi tetap dijumlahkan 4 tambah 3, negatif 7. Negatif 7Y pangkat 2. Oke, sampai di sini jawaban untuk 5C. Oke, mudah kan? Jadi demikian yang Pak Guru bisa sampaikan dalam video pembelajaran ini. Demikian. Terima kasih. Terima kasih ya. Nanti sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Oke. Demikian mungkin hanya itu Pak Guru bisa sampaikan pada video kali ini. Lebih dan kurangnya Pak Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.